Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janego. Ya, saya dari kelas 11 TKJ 1. Ya, di sini saya bakal mengasih tahu bagaimana cara membuat ngeblok konten dan layar 7 dan hotspot ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke alat dan bahannya ya teman-teman. Di sini sudah ada. Yang pertama ada alatnya teman-teman. Di sini alat yang fungsi laptop untuk konfigurasi jaringannya teman-teman. Nah, sebelum main jalan alatnya teman-teman, di sini ada mikrotik dan kabel. Mikrotik yaitu fungsinya untuk mengelola data dan IP teman-teman. Nah, kalau kabel ini fungsinya untuk menghubungkan mikrotik ke perangkat laptop teman-teman. Nah, jadi segitu saja. Ya, kita bakal lanjut bagaimana cara prakteknya teman-teman. Ya, di sini saya akan membuat bagaimana cara ngeblok konten dan layar 7 dan hotspot ya teman-teman. Nah, yang saya buat pertama-tama adalah ngeblok konten dan layar 7 teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman bisa membuat device satu teman-teman, yaitu DNS. Teman-teman bisa mengisi dengan 8.8.8. Lalu bawahnya juga ya teman-teman, yaitu 8.8.4.4. Nah, di sini sudah ya teman-teman, langsung tekan apply dan oke. Nah, lalu teman-teman bisa pergi ke IP lagi, lalu teman-teman tekan DHCP client, lalu teman-teman bisa mengisinya dengan Ether 1, lalu tekan apply dan oke. Lalu teman-teman bisa pergi ke address ya teman-teman. Teman-teman pilih addressnya, teman-teman tambah, lalu teman-teman pilih ya sesuai, tapi saya karena sesuai dengan guru, saya bikin sesuai dengan guru. Tapi kalau teman-teman bebas boleh juga. Itu 92.168.20.1/24. Nah, di sini teman-teman pilih Ether 2. Apply dan oke. Nah, sebelum itu maaf ya teman-teman bisa membuat ini ya teman-teman. Yang nama-nama di sini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan bulan 1, bulan 2. Nah, teman-teman tekan Ether 1, lalu pergi ke komen ini yang kuning-kuning ini, tulis internet. Nah, lalu tekan oke. Yang keduanya juga komen, lalu tekan buat LAN. Oke. Nah, yang di bulannya pergi ke komen, lalu tulis up, lalu tekan oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa pergi ke DHCP server. Nah, teman-teman tambahin ya. Jangan teman-teman, salah, maaf ya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke DHCP setup, tekan, lalu Ether 2, lalu tekan next sampai seterusnya, sampai muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa pergi ke free wallet teman-teman. Teman-teman pergi ke NAT, lalu teman-teman tambahin. Lalu teman-teman bisa pergi ke general. Di sini tampilan general seperti ini. Lalu teman-teman pergi ke out interface. Lalu teman-teman tekan Ether 1, lalu apply dan oke. Oh ya teman-teman, ini pergi action, lalu ke pilih masquerade. Nah, lalu apply dan oke. Nah, jika udah teman-teman bisa melihat semua yang di bagian IP ini apakah sudah terisi atau belum. Oh ya teman-teman, di sini saya belum mengisi bulannya ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkannya, lalu tulis IP buat bulannya ya teman-teman. Itu 92. Lalu pilih bulan ya teman-teman, apply dan oke. Nah, di sini kenapa masih merah teman-teman? Karena bulannya kita belum hidupin ya teman-teman bisa pergi ke interface, lalu ini di sini ada bulan, teman-teman
pergi ke centang biru ini teman-teman buat menghidupkan bulannya. Nah, udah hidup ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ke atasnya lagi. Nah, di sini tidak merah lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa pergi ke Neo Terminal buat mengecek apakah berhasil atau tidak. Jika seperti ini, login failed. Nah, teman-teman keluar dulu. Nah, masuk lagi ke Winbox. Nah, di sini ada tampilan punya kita, Winbox kita, tekan. Lalu kita masukin paspornya ya teman-teman. Paspornya tadi, paspor kita. Lalu tekan connect ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk lagi teman-teman. Teman-teman bisa menekan Y atau N. Saya tekan N ya teman-teman. Nah, lalu di sini muncul seperti ini. Teman-teman tulis ping buat mengeceknya apakah berhasil atau tidak teman-teman. Ping 8.8.8.8. Kenapa 8.8.8? Karena kita sesuai dengan DNS ya teman-teman. Lalu tekan enter. Nah, di sini apabila sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, dan kita akan mengeceknya di CMD ya teman-teman. Coming from, lalu ketik IP config, lalu enter, lalu ketik ping 8.8.8.8. sama ya seperti tadi kayak Neo Terminal ya teman-teman. Bedanya pas kita masuk coming from, di sini kita tulis IP config lalu ping 8.8.8 lalu tekan enter teman-teman. Nah, di sini telah berhasil teman-teman. Ada tulisan TTL. Nah, gitu udah berhasil ya teman-teman. Lalu dan berhasil itu muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke Winbox. Nah, kita bakal ngeblok. Bagaimana cara ngeblok konten dan layer 7. Teman-teman bisa pergi ke IP, pergi ke freewall, lalu ke filter less. Oh ya teman-teman, maaf teman-teman. Sebelumnya pertama-tama kita pergi ke freewall, lalu pergi ke layer 7. Di sini kita tambah, lalu kita bakal membuat Linux. Kita bakal ngeblok aplikasi Linux ya teman-teman. Linux org. Lalu teman-teman bawahnya bisa tulis seperti ini ya teman-teman, yang saya tulis ini. Pangkat titik tambah buka kurung Linux titik org, lalu tutup kurung titik bintang dolar ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa menirukan saya di sini. Lalu teman-teman pergi ke komen buat blog Linux. Nah, lalu tekan OK, lalu tekan apply dan OK. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman bisa pergi ke filter less. Teman-teman tambahin, pergi ke general. Di sini forward ya teman-teman. Lalu teman-teman pergi ke protokol. Nah, tampilannya 6 buka kurung TCP tutup kurung. Nah, di protokol gitu. Lalu teman-teman pergi ke DST port. Teman-teman buat 443. Nah, baru teman-teman pergi ke interface, pilih Ether 2. Lalu advance, pilih layar 7 protokol. Nah, sudah otomatis ya teman-teman. Dia otomatis karena kita sudah membuat layar 7-nya ya teman-teman. Nah, lalu pergi ke action, ganti ke drop, lalu tekan apply dan OK. Nah, di sini sudah tampilan seperti ini. Ini adalah layar 7 ya teman-teman. Nah, ini adalah layar 7. Kita tekan 2 buat lihat statistiknya. Ini kita lihat statistiknya. Nah, kita mengeceknya apakah berhasil atau tidak di sini. Apabila berhasil, dia ada muncul garis-garis biru ya teman-teman. Kita lihat di sini.
buka Chrome, kita tulis apa aplikasi Linux tadi ya teman-teman, Linux. Nah, di sini dia teman-teman loading ya teman-teman. Di sini loading, maka telah berhasil ya teman-teman. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita baru membuat layar 7 ya teman-teman, belum cara konten ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil layar 7 ya teman-teman. Lalu kita mau bikin konten ya teman-teman. Teman-teman tambah, lalu pilih general, tetap forward ya teman-teman. Teman-teman pilih protokol tetap yang tadi, ini tetap 433. Ketiga, interface-nya tetap Ether 2. Lalu advances-nya kita pilih konten. Kontennya kita pilih kita bakal ngeblok Polybatam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman setelah kita bikin konten ya teman-teman, jangan layar 7 lagi, konten. Lalu teman-teman pergi ke action lagi, kita pilih drop, lalu apply dan oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bikin dulu ya namanya teman-teman biar tidak tertukar-tukar. Nah, ini Polybatam kita buat di sini. Kita pergi ke komen, kita buat konten sama dengan Polybatam TAC.id, lalu tekan OK. Nah, di sini yang di atasnya kita lihat dulu. Nah, di sini Linux ya teman-teman. Kita bisa pergi komen, kita tulis Linux. Ini adalah layar 7 sama dengan linux.org. Oke. Nah, yang kita di Polybatamnya kita belum mengetes ya teman-teman. Kita lihat dulu statistiknya. Lalu kita pergi ke Chrome, lalu kita buka Polybatam .ac.id. Nah, lalu tekan enter ya teman-teman. Nah, jika dia berputar-putar ini, dia sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat lagi. Nah, di sini telah berhasil dua-duanya ya teman-teman. Di sini telah berhasil. Di sini Polybatamnya telah berhasil. Nih, Polybatamnya telah berhasil. Dan jika mati seperti ini, teman-teman bisa tekan ulang lagi ya teman-teman. Tekan ulang lagi, buka Chrome. Nah, Linux, tekan ulang lagi. Nah, dia bakal seperti ini ya teman-teman, muncul lagi. Nah, jadi dua teman-teman. Nah, jika gini teman-teman, ini adalah telah berhasil ya teman-teman. Nah, kita telah berhasil di fase ngeblok Linux dan layar 7 teman-teman, ngeblok konten dan layar 77 dan layar 7. Maaf teman-teman, layar 7. Nah, kita telah selesai. Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat bagaimana cara menghotspot ya teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Setelah kita tadi telah membuat blok konten dan layar 7, lalu kita akan membuat cara menghotspotnya teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa langsung saja pergi ke hotspot. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa pergi ke server ya teman-teman, servers. Lalu teman-teman bisa tekan tambah, lalu salah teman-teman, maaf. Teman-teman tekan hotspot setup ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih bulan 1 ya teman-teman. Lalu tekan next. Nah,
Sabar ya teman-teman, sabar. Ulang-ulang teman-teman. Nah, di sini tekan hotspot setup. Ulang 1, next. Nah, di sini teman-teman seharusnya ini kosong ya teman-teman. Saya buat Razelnet. Nih, teman-teman seperti ini. Nah, Razelnet. Lalu teman-teman bisa tinggal tekan next. Lalu tekan kata sandinya 1. Seharusnya bebas sih teman-teman, tapi kita tekan 1 aja. Next. Nah, kalau sesudah itu teman-teman, nah setelah itu tampilannya seperti ini ya teman-teman, dan di freewallnya juga muncul seperti ini ya teman-teman, di NAT fitur lolosnya juga ya. Nah, kita kembali lagi ke hotspot. Nah, lalu kita setelah itu kita pergi ke servers Proflist. Nah, lalu di sini ada gambaran Razelnet tadi yang telah kita buat di servers. Lalu kita tekan 2 kali. Lalu kita pergi ke radius. Lalu kita tekan centang di user radius. Lalu tekan apply dan oke. Nah, jika udah, kita langsung ke user ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan admin. Tinggal kita tersambung seperti ini, arti sudah berhasil. Dan kita tersambung. Tinggal kita, oke. Ini tinggal kita biarin aja. Lalu kita tambah aja teman-teman ini. Kita tambah usernya ini kita ganti blok konten layer 7 protokol dan hotspot saya. Tambahnya kita ganti, namanya kita ganti. Saya kasihnya A aja ya teman-teman. Udah berkelanjutan. Sini saya kasih 1. Lalu tekan apply dan oke. Nah, lalu kita tambah lagi. Kita tukar. Sini teman-teman tekan B ya. B dan paspornya 2. Tekan apply dan oke. Sampai C ya teman-teman. Tambah lagi C dan paspornya 3. Apply dan oke. Nah, lalu setelah itu kita pergi ke radius ya teman-teman. Lalu kita tekan tambah, kita pergi radius nih. Lalu kita tekan tambah. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Lalu kita tekan login, hotspot. Nah, di sini kita pergi ke address. Addressnya ini kita pilih address yang pertama ya teman-teman, yang telah muncul pertama ya teman-teman. Kita pergi ke IP, address. Nah, kita tempel ya teman-teman. Kita tempelnya nggak pakai slash ya teman-teman. Ctrl C, silang. Nah, lalu kita tempel di sini ya teman-teman. Ctrl V. Nah, setelah itu scratch-nya ini kita tambah 1. Nah, tambah 1 ya teman-teman. Lalu tekan apply dan oke. Nah, jika sudah ini teman-teman, lalu teman-teman bisa pergi ke hotspot lagi. Hotspot. Nah, setelah kalau kita telah membuatnya teman-teman semuanya di server dan server Proflist-nya dan user. Nah, ini telah selesai teman-teman. Lalu teman-teman bisa membuka atau melihat di HP teman-teman ya, apakah sudah muncul hotspotnya. Ayo teman-teman. Bentar teman-teman. Nah, teman-teman pergi ke wireless. Jangan lupa kita isi ini wireless. Di sini teman-teman pergi ke tukar ke abrik, tukar ke BGN. Lalu teman-teman ini bebas ya teman-teman. Ini buat mengatur tingginya dayanya buat menghotspotnya teman-teman. Saya pilih ke 2452 aja biar tinggi dia. Lalu apply dan oke. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa melihat di HP. Nah, ini di wireless ini. Di wireless ini teman-teman bisa ngeliat di wifi-nya itu sesuai nama ini ya, sesuai nama ini. Nah, teman-teman bisa ngeliat di HP-nya, HP masing-masing. Razelnet.
Nah, di sini saya sudah tekan, teman-teman bisa menekan apabila teman-teman sudah menemukan nama wifi-nya, teman-teman bisa menekan nama wifi tersebut, lalu pas setelah menekannya lalu ada gambar tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, gambaran seperti ini teman-teman bisa tulis apa di sini ada user dan paspor ya teman-teman. Teman-teman bisa menulis nama teman-teman di sini ya, di user ini yang telah tadi teman-teman itu. Cara melihatnya itu teman-teman pergi ke IP, lalu ke hotspot. Nah, hotspot, lalu ke user. Nah, di teman-teman di admin ini saya lupa, maaf teman-teman, saya lupa. Teman-teman bisa tulis nama teman-teman yang tadi, Razel.net ya teman-teman. Nah, lalu apply dan oke. Nah, lalu teman-teman masukin namanya Razel sesuai yang tadi telah teman-teman buat, Razel.net. Tidak memakai spasi ya teman-teman. Paspornya yang tadi teman-teman buat. Nah, lalu setelah ini lalu tekan connect ya teman-teman. Nah, di sini telah terhubung teman-teman. Nah, di sini kalau sudah terhubung gini teman-teman, di sini telah berhasil. Nah, jadi segitu saja ya teman-teman cara membuat hotspot. Nah, sekian, apabila dari video ini ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga channel ini tetap berkembang ya teman-teman. Sekian, terima kasih.